Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Sebelum memulai kajian kita atau pengajian kita, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, dan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terhindar dari musibah, dari bala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada Al-Imam An-Nawawi sebagai muallif buku ini. Mudah-mudahan pahalanya selalu mengalir kepada beliau, dan juga kita mempelajari isi bukunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada bab selanjutnya, saya akan review yang berkaitan dengan kajian 2 minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan fadilah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, ya, puasa itu adalah sebagai tameng, ya. As-siyamu junnatun fa idza shama ahadukum fala yarfus wa la yajhal. Ini imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Puasa itu adalah sebagai benteng atau sebagai tameng bagi orang yang berpuasa. Maka ketika dia berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor, dan juga jangan bertindak bodoh. Jika ada salah seorang berbuat jahat atau berbuat zalim kepada orang yang berpuasa, maka katakanlah kepada orang tersebut, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kemudian juga orang yang berpuasa itu doanya tidak tertolak. Salah satu la turaddu da'watuhum, yang diantaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Itu orang yang berpuasa, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Kemudian al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil, dan doanya para orang-orang yang terzalimi. Sekarang kita masuk pada bab mayaqulu indal iftar, yaitu bab ketika bacaan sedang berbuka puasa, atau bacaan ketika berbuka puasa. Hanya menjelang berbuka puasa itu ada orang yang mendengarkan ceramah, ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang mengaji, ada orang yang mengikuti pengajian. Itu dalam rangka untuk
berdoa sebelum berbuka puasa. Hadis yang pertama, Araina fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba az-zama'u wa tallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala. Dari kitab Sunan Abi Dawud, kemudian dari Nasa'i, dari dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara," qala, jika Rasulullah SAW hendak berbuka puasa, maka dia mengucapkan, "Zahabat zama'u," ya, "Zahabat zama'u waqtalik huruf," maka hilanglah kehausan atau dahaga. Waqtallatil huruf, kemudian juga urat-urat telah basah, ya, tenggorokan telah basah. Wasabatal ajru insyaallah taala, kemudian pahala diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis ini disebutnya hadis hasan, ya, dan insyaallah ini bisa dipakai. Tapi yang paling masyhur di kalangan kita itu doanya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqatatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kita dengar di TV-TV, ya, waktu kecil kita sudah dengar itu, sudah sudah melihat, ya. Nah, tapi itu ada yang menggabungkan, ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu rizqatatu bi rahmatika arhamar rahimin, zahabal dhamma wa talakil huruf wa sabatal ajru insyaallah taala, ya. Hadis selanjutnya itu waraina fi sunani Abi Dawud an Mu'az ibnu Zahra annahu balaghahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqi aftartu, hakaza rawahu mursal. Ini hadis dari Mu'az ibnu Zahra annahu balaghahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma lakasumtu, ya Allah, ya, Allahumma lakasumtu, hanya karena engkau saya berpuasa, wala iskaftartu, dan karena rezekimu saya berbuka puasa. Tapi hadis ini dinilai sebagai hadis yang mursal. Hadis yang mursal itulah ingkot aminan sahabat, terputus dari sahabat, makanya dibilang mursal, dan dinilainya adalah dhaif. Tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan fadailul amal, ya, dan doa-doa, itu tidak dipermasalahkan untuk kita pakai, sebagaimana sudah dijelaskan di awal-awal daripada kitab ini. Makanya tadi itu digabungkan doa tadi itu, ya. Kalau ya zahabat zama waqtal huruf wa sabatal ajru insyaallah taala, itu hadisnya hadis hasan, ya, bisa dipakai. Makanya digabungkan doa tersebut, ya. Tapi yang jelas bahwa sebelum berbuka puasa itu mestinya berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa-apa yang kita kerjakan itu mendapatkan sawab dari Allah Subhanahu wa taala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sia-sia apa yang kita kerjakan itu, ya. Jangan sampai puasa kita itu hanya puasa secara zuhiriyah, secara fisik, secara batinnya tidak puasa, ya. Secara batinnya itu layar layar jam. Artinya berpuasa hanya menahan lapar dan haus, ya. Tapi sifat-sifatnya dia membicarakan orang lain, kemudian bertindak bodoh, kemudian menzalimi orang lain, menipu orang lain, kemudian berkata-kata kotor, itu dalam rangka untuk
senantiasa mengurangi pahala-pahala puasa. Secara fikih bahwa puasa kita ya dari sejak terbitnya uh, fajar ya, fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, itu secara fikih kita sudah lakukan berpuasa. Apakah secara maknawi kita juga berpuasa? Ya, itu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Makanya puasa itu hanya pribadinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Boleh jadi di luar dia berpuasa, tapi di dalam rumah dia tidak berpuasa. Itu kan hanya tampilan luarnya, ya, tampilan luar. Di luar dia pura-pura lemas, di dalam segar, ya. Tapi hanya Allah, dirinya sama Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa dia apakah dia benar-benar puasa atau tidak. Ya. Hadis selanjutnya, waraina fi kitabi Ibnu Sunni an Azib bin Zahra. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Dari kitab Ibnu Sunni dari Muaz ibnu Zahra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda iza aftara, jika dia futur, berbuka puasa, maka dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi a'ani, yang telah menolong saya, fasumtu, kemudian saya berpuasa, warazaqani fa'aftar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saya, maka saya berbuka puasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Itu orang yang berpuasa. Makanya jangan langsung makan, ya. Menyiapkan bahan-bahan makanan dari macam-macam minuman, macam-macam makanan, itu memang keinginan daripada lapar dan dahaga itu secara fisik. Tapi ketika kita sudah minum satu macam, yang lainnya kita sudah tidak lagi, ya, ya. Makanya yang kita berbuka puasa itu secukupnya, ya, karena masih ada kegiatan-kegiatan sifatnya ibadah maghrib, sholat isya dan sholat tarawih, ya, untuk untuk kita laksanakan. Yang memang sebagian dari masyarakat kita habis buka puasa itu langsung makan berat, ya, artinya makan nasi dan lain-lain. Tapi saya lihat di daerah saya itu habis sholat tarawih baru mereka makan berat, ya, itunya macam-macam, tergantung daripada kesiapan dan kebiasaan setiap orang, ya. Ini dikembalikan kepada kesiapan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah dalam kita berbuka puasa itu adalah sebagai rahmat, ya, dan karunia, dan mengucapkan kita alhamdulillah, ya, bersyukur, ya. Karena masih banyak orang yang bepergian, kemudian sakit dan lain-lain, mereka tidak bisa berpuasa. Atau ada orang dia sehat walafiat, dia tidak berpergian, cukup makanan, tidak sakit, tapi dia tidak berpuasa. Itu masalah, ya, itu problem, ya. Atau dia belum mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang-orang berpuasa itu syukur alhamdulillah. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah illadzi a'ani, yang telah menolong saya, ya, hamba, ya, maka saya berpuasa. Kemudian berikan rezeki, maka saya berbuka puasa. Makanya bilang berbuka puasa kan aftara yuftiru, ya, aftartu, ya, al-futur. Makanya bahasa Arabnya makan pagi itu artinya al-futur, ya. Kenapa dibilangnya futur?
makan pagi itu karena malamnya kita tidak makan, tidur ya. Makanya pagi itu dibilangnya makan pagi, itu disebutnya al-futur ya, makan pagi atau breakfast ya. Al-futur, makan siangnya al-ghaza ya, makan malamnya al-asya ya. Macam-macam ya, makan malam, makan siang, makan pagi, ada bahasa Arabnya masing-masing ya. Makanya berbuka puasa itu namanya al-futur atau ya iftar ya. Waraina fi kitab Ibnu Sunni an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma lakas sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini juga dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika dia hendak berbuka puasa maka dia mengatakan atau mengucapkan Allahumma lakas sunnah. Ini kalau banyak orang, artinya banyak orang itu Allahumma lakas sunnah ya. Kalau sendiri Allahumma lakas sumtu wala rizqika aftarna, itu kalau banyak ini kita, wala rizqika aftartu fataqabbal minna, itu kalau banyak. Kalau sendiri fataqabbal minni, maka terimalah ya puasa kami ya, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Tergantung, kadang kan kalau kita bersama kita pimpin doa Allahumma lakas sunnah ya, wala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim, zahaba as-sam'u tallat fi huruf wa sabatal ajru insyaallah taala ya. Baru kita makan ya. Waraina fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Abdullah ibni Abi Mulaikah an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Bahwasanya Rasulullah SAW dari Amr bin As ya berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda atau mengucapkan ya, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka puasa, doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Doanya orang-orang yang berbuka puasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah poinnya, bahwa orang yang sedang berpuasa kemudian saat dia berbuka puasa kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh ya, maka doanya itu adalah makbul, mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya adalah doa yang baik-baik, doa yang umum ya, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan istighfar, itu doanya juga mustajab. Ya, pernah kita bahas bahwa pengamal, orang-orang yang selalu beristighfar, doanya itu adalah mustajab ya. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Ibnu Abi Mulaikah sami'tu Abdul ibn Amr iza aftara yaqul Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirli ya. Kemudian juga Ibnu Mulaikah ini juga mendengar Abdullah ibn Amr iza aftara yaqul, kemudian jika
berbuka puasa dan mengucap Allahumma inni as'aluka birahmatika, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Engkau rahmatmu, allati wasi'at, ya, yang meliputi segala sesuatu, wasi'at kulla syai', antaghfirali, maka dengan hal itu maka ampunilah. Artinya dalam doa ini yang pertama adalah kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluasan rezeki, ya. Tentu rahmat dan rezeki itu bukan hanya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan zahiriah, tapi juga berkaitan dengan kesehatan kita, ketenangan jiwa, ya, keselamatan, kemudian punya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, punya kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk datang ke masjid, untuk berbuat baik dan beramal soleh. Itu juga rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita juga minta kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita minta juga adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak tahu kita berbuat salah dan berbuat dosa, ya. Kadang secara ucapan, secara perbuatan, atau secara tindakan kita tidak sengaja maupun tidak sengaja. Kadang dengan tindakan kita, dengan ucapan kita, orang tersinggung dan sakit hati, dan kita mendapatkan dosa dan kita tidak menyadarinya. Maka dengan hal itu setiap saat atau dengan sholat kita, sholat terutama untuk sholat wajib, itu kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita tidak tahu apakah kita secara tindakan, secara perkataan, atau secara perbuatan kita menyakiti orang atau tidak, atau kadang kita zulm dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum sepenuhnya kita lakukan. Kewajiban-kewajiban kita, terutama dalam hal-hal ibadah-ibadah yang mahdhur, ya. Kemudian bab selanjutnya adalah bab mayakul iza aftara inda qaumi. Itu bab ketika atau ucapan atau perkataan atau doa ketika kita berpuasa di tempat orang lain. Maksudnya kita termasuk kita datang ke masjid, kan ini kita kan orang yang menyediakan berbuka puasa. Kemudian kita diundang ke tempat yang lain, ada buka bersama di tempat ini, ya. Tapi kadang-kadang itu, ya, saat kita berbuka puasa, itu yang diutamakan itu buka puasa dan makannya, menikmati makanan yang ada. Lupa untuk sholat maghrib, kadang hanya menjelang isya baru sholat maghrib, sholat isya lewat, hanya untuk menikmati buka puasa tersebut, ya. Biasa kita mungkin di kampung atau di mana ada orang yang mengundang kita untuk berbuka buka puasa bersama. Pada intinya bahwa ketika kita berbuka puasa di tempat yang lain, itu ada doanya, mendoakan orang yang memberikan buka puasa tersebut, yang menyediakan makanan tersebut. Hadisnya adalah Waraina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bil isnadis sahih. Sanadnya ini sahih. An Anasin radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad ibni Ubadah faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Dari Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, dan sanadnya ini adalah sahih, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika dia datang kepada Sa'ad ibnu Ubadah, ke rumahnya Sa'ad ibnu Ubadah,
berarti diundang oleh Sa'ad ibnu Ubadah. Faja bi khubzin, kemudian disediakan roti, ya, kemudian wa zaitin dan minyak zaitun atau zaitun lah, ya, untuk temannya untuk makan roti, ya. Biasanya kalau menginginkan roti itu bisa mentega yang sudah dikotak-kotak, ya, untuk temannya untuk roti, ya. Khubzun itu bahasa Arabnya roti itu adalah khubzun, ya, al khubz bi khubzin wa zaitin. Fa'akala, kemudian Rasulullah SAW memakannya. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan, aftara indakumus shaimun, ya, orang-orang yang berpuasa telah berbuka puasa di sisi kalian, ya, maksudnya di rumah kalian, ya, di tempat kalian. Wa akala ta'amakum al-abrar, kemudian makanan-makanan kalian yang telah kalian sediakan telah dimakan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berpuasa. Wa shallat alaikumul malaika, kemudian para malaikat mendoakan kalian, ya. Artinya kan ada hadis bahwa orang yang menyediakan makanan itu adalah hanya seperti orang yang berbuka puasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berbuka puasa tersebut, ya, orang yang berpuasa tersebut. Artinya orang yang menyediakan al-iftar, takjil, ya, berbuka puasa, orang berlomba-lomba. Ya, kalau sempat kita puasa di Masjid Haramain, yaitu di Madinah dan Makkah, mudah-mudahan kita sempat kita berbuka puasa di sana, ya. Itu banyak berlomba-lomba untuk memberikan makanan, ya, anak-anak kecil itu memberikan makanan kepada orang yang sedang berbuka puasa, dan kita mendoakan orangnya, ya. Yang antara doanya itu adalah aftara indakumus shaimun wa qala ta'amukumul abrar wa shalla alaikumul malaika. Malaikat itu mendoakan, mudah-mudahan malaikat mendoakan kita, menjaga kita, wasal, ya. Waraina fi kitab Ibnu Sunni an Ansar radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza aftara inda qaumin da'a lahum faqala aftara indakumus shaimun ila al-akhir, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW jika dia berpuasa di suatu kaum atau diundang, ya, kita kan diundang oleh organisasi atau masyarakat atau siapapun sahibul baitnya, kita doakan itu sahibul baitnya. Di antara itu, ya, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa shallat alaikumul malaika. Jadi kita doakan orang yang memberikan atau menyediakan takjil tersebut atau makanan, ya. Satu bab lagi, satu hadis ini, ya. Itu bab ma yatuhu bihi iza sadafa lailatal qadri. Itu bab berkaitan dengan bacaan ketika kita bertemu dengan Lailatul Qadar, ya. Malam qadar, ya. Malam ukuran, malam ketetapan, ya. Kadang kita bilang malam Lailatul Qadar, ya, artinya itu sudah berulang, udah malam Lailatul Qadar. Lailatul itu udah malam Lailatul Qadar, waktu Lailatul Qadar, ya. Sekarang kan bulan Maulid, ya, bulan kelahiran Rasulullah SAW, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Bentar lagi kita ini untuk bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya. Waraina bil asani sahihah, ya, di sanad-sanadnya ini sahih fi kutubit Tirmizi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairiha, dari kitab-kitabnya Tirmizi,
kemudian Nasai dan Ibnu Majah wa ghairiha dan kitab-kitab yang lainnya, an Aisyah radhiyallahu anha qala qultu ya Rasulullah inni alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha. Ini bersumber dari Siti Aisyah, ya. Qala, berkata, ya, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika saya bertemu dengan Lailatul Qadar, ya, atau mengetahui Lailatul Qadar, ya, apa yang saya ucapkan di dalamnya, ya. Qala, maka Rasulullah SAW menjawabnya, berkata kepada Siti Aisyah tersebut, kuli, katakanlah, ya, karena kalau perempuan kuli, ya, katakanlah, kalau laki-laki kan kul, ini kuli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni, ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha menerima maaf, ya, maka mencintai maaf, maka terimalah, ya, permohonan maaf kami, ya. Nah, kita yang paling kita dengar itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau itu banyak orang, kalau sendiri kan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, fa'fu anni. Kalau banyak orang fa'fu anna. Qala ashabuna rahimahullah yustahabu yuksiru fiha min hazid du'a. Ya, dari ashab kami kata mu'alif ini ayyub sirofiha min hazad doa, memperbanyak doa-doa ini, ya, memperbanyak doa ini, ya, pada malam Lailatul Qadar. Tapi kita kan nggak tahu malam Lailatul Qadar apakah itu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi yang jelas bahwa ya sepanjang itu bulan suci Ramadan kita ucapkan ini, ya. Wa yustahabbu qiraatul Qur'an, dan juga dianjurkan untuk perbanyak qiraatul Qur'an. Wa sa'al azkar wa da'watil mustahabba fil mawatin syarifah. Dan juga kita doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain, banyak berdoa, ya, yang mustahab, ya. Wa sabaka bayanha majmu'atun wa mufarraqah. Qala Syafi'i rahimallah yustahabbu ayyakuna ijtihaduhu fi yawmiha ka ijtihadi fi lailatiha. Hadza nafsuhu wa yustahabbu ayyuksira fiha min dawati bi Muhammadil muslimina fa hadza syiarus sholihin wa ibadullahil arifin wa billahi taufiq. Dan kata Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, bahwa siangnya juga kita banyak beramal soleh, artinya zikir, baca Al-Quran sebagaimana kita lakukan pada malam hari Lailatul Qadar. Siangnya juga begitu, ya, mengucapkan tadi itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu pada bulan suci Ramadan dan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.